suka sering saya bingung itu kalau ada kekuatan politik yang merasa pokoknya saya di sini, Anda di sana. Di garis demarkasi yang tebal, saya di sini, Anda di sana, Anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang dewasa. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi, dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga. Dari Bapak Bambang atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, di mana hari ini diadakan pertemuan PKB dengan Partai Demokrat, dan baru saja hadir Ketua Umum dari PKB, Muhaimin Iskandar, yang Anda juga lihat berjalan berdampingan bersama Mas AHY, sepertinya hujan juga, kemudian mereka berpayungan bersama. Acara ini memang diagendakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Apa yang akan menjadi isi dari pertemuan? Apakah kemudian juga akan mempengaruhi dari peta koalisi partai-partai? Nanti kita akan lihat bersama. Ini kita lihat keduanya tersenyum di depan rekan-rekan media sebelum Caimin ini bertemu dengan Pak SBY. Nah, sudah bersiap masuk ke ruangan untuk bisa melakukan pertemuan secara tertutup tentunya di kediaman rumah SBY. Apakah kemudian nanti hasil perbincangan juga akan mempengaruhi konfigurasi partai politik, suara arah dukungan juga kepada para calon presiden. Ya, baik. Selamat malam Bang AHY dan Caimin. Izin Tatang dari Kompas.com. Ingin bertanya yang pertama kepada Bang AHY dulu. Tadi disampaikan tadi sore ini Caimin menyampaikan ingin menggoda Demokrat ini masuk ke koalisi besar yang sedang dijajaki oleh Caimin dengan Pak Erlangga. Nah, itu apakah tadi juga dibahas, dan mungkin apakah justru malah dari Bang AHY menggoda balik untuk Caimin bergabung ke koalisi perubahan itu? Yang kemudian Caimin ini menarik karena kenapa mesti bertemu juga dengan Pak SBY, karena kan ketumnya sudah Mas AHY. Ya, itu apakah ada pendekatan-pendekatan khusus di mana ada nasihat-nasihat yang ingin didengarkan dari Pak SBY atau seperti apa? Itu, terima kasih. Ya. Langsung jawab aja takutnya. Izin. Ya, monggo. Iya, rasanya Mas Tatang kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin maupun teman-teman PKB, begitu pula sebaliknya. Dan itu sehat. Saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu. Yang suka sering saya bingung itu kalau ada kekuatan politik yang merasa pokoknya saya di sini, Anda di sana. Di garis demarkasi yang tebal, saya di sini, Anda di sana, Anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang dewasa. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi, dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga pertemuan seperti ini juga bisa menjadi model yang baik, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga kita tahu aktor politik ini kan baik formal, struktural maupun informal, secara kultural ada di mana-mana seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi yang baik. Dan sekali lagi kami tidak ada upaya terlalu berlebihan untuk saling mempengaruhi, saling bercerita, tapi rasanya baik untuk kita pertimbangkan, kita
pikirkan. Dan tadi yang disampaikan Gus Muhaimin, anytime kita bisa saling telepon, bisa saling ketemu. Yang jelas semangatnya adalah mencari jalan yang baik, mencari kesempatan yang baik. Ujungnya sama, kita ingin Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu. Monggo. Ya, terima kasih. Yang jelas setiap Syawal, Idul Fitri saya selalu sowan Pak SBY. Itu menjadi tradisi saya untuk sowan kepada senior, guru, pimpinan, apalagi saya pernah jadi menterinya Pak SBY. Nah, kalau sudah ketemu Pak SBY ya saya langsung juga harus ngajak supaya ketemu Ketua Umum Demokrat dan keluarga besar, sekaligus bersama-sama berhalal bihalal. Sehingga saya paling untung hari ini sowan Pak SBY sekaligus halal bihalal dengan Partai Demokrat. Terima kasih. Yang kedua, tidak ada saling menggoda, tetapi cuman mengingatkan aja bahwa manusia itu hanya bisa berusaha. Takdir di tangan Tuhan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi kan gitu. Karena itu ya tidak ada saling menggoda. Begitu saya kira. Iya. Artinya Niko dari Harian Kompas, Pak. Artinya kontestasi di depan tidak masalah beda koalisi, tetapi di belakang bisa saling membentuk koalisi besar bersama gitu, Pak. Artinya. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu. Masih bertahan di koalisi masing-masing, menghormati. Tetapi ya namanya semua berkembang. Semua berkembang, nanti akan kita sepakat untuk terus berkomunikasi. Karena salah satu keyakinan kita adalah bahwa komunikasi dan silaturahmi itu jalan keberkahan untuk mencari yang terbaik. Nah, yang terbaik itu di tengah usaha model koalisi manapun tetap akan menemukan titik temu yang terbaik. Izin Mas Ahaye dan Gus Muhaimin, saya Syifa dari tv1news.com. Ini saya mau nanya, tadi kan disebutkan bahwa setelah pertemuan bersama-sama ini Mas Ahaye dan Gus Muhaimin ini bicara empat mata. Nah, kira-kira apa sih isi pembicaraannya? Karena sebelumnya kan di pelataran Senayan ini Gus Muhaimin bilang kalau bakal mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi besar. Nah, ini apakah bicara soal ini nih? Nanti saya tambahkan nanti. Iya. Mas saya. Dua-duanya Mas saya silakan. Saya dulu. Oke. Tadi kita memang nambah sedikit karena masih ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Dan dalam pertemuan empat mata tadi sebetulnya sekali lagi tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah manuver politik yang begitu menentukan, karena sejatinya kita terus berproses dalam berkomunikasi, menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing, tapi ternyata di sana sini ya kita temukan kesamaan-kesamaan, adanya semangat ya Indonesia harus lebih baik, harus ada yang dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar, tapi juga kita tahu menghormati pemimpin itu juga utuh dengan segala capaiannya, dan itulah yang juga menjadi semangat kami. Yang sudah baik, kalau ada yang baik bisa dilanjutkan, kita lanjutkan, nggak usah malu-malu. Tetapi tentu secara fundamental kita juga harus jujur, ada sejumlah hal aspek kehidupan berbangsa bernegara ini yang perlu diperbaiki segera. Jadi di situ sebetulnya tidak lebih dari itu, dan tentunya kita sekali lagi mengedepankan etika. Kami berdua menggunakan etika. Kita tahu kita punya standing saat ini. Sekali lagi per hari ini saya di Koalisi Perubahan, Demokrat di Koalisi Perubahan, PKB ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, saling menghormati, dan itu menurut saya bagus. Ya, memang dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar
besar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya, memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Nah, lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya ya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja. Moga-moga sepulang saya dari sini goyang. Loh, namanya juga koalisi harus saling menggoda supaya siapa tahu gitu kan, supaya memperbanyak teman. Apalagi kalau saling mengisi. Nah ini menarik ini. Apa ya? Misalnya di sana sudah serius apa belum? Atau bahasanya di sana jomblo apa enggak? Kenapa? Tadi nggak nanya gitu tadi. Ya teman-teman. Ya, mungkin Kalau nanya gitu mungkin masih lama kita di sana tadi.